dimensi sosialitas yang cukup tinggi, solidaritas yang cukup tinggi. Karena itu ajaran semua agama, Pak. Kalau semua agama ajari kita untuk hidup dengan orang, membantu orang. Terima kasih banyak. Bapak, kalau satu lagi boleh kah? Silakan. Terakhir ya, Bapak Ya. Ibu. Oke, baik. Ini dari maaf ya Mbak Dita, ini terakhir dari Mbak Duyani Kartikasari yang akan kita bacakan. Bagaimana tips mengatur waktu tidur yang berkualitas selama puasa dan selama pandemi, dan seberapa besar implikasi tidur yang berkualitas terhadap kesehatan fisik dan mental? Terima kasih. Ya, besar sekali, Pak. Coba Bapak Ibu nggak bisa tidur karena memikirkan kerjaan kantor. Besoknya itu nggak sehat tubuhnya, nggak fit tubuhnya, nggak fokus kerjanya, melayang-layang, nggak fokus. Kita coba kalau kita berjalan jauh ya, misalnya kalau dari Jogja ke Surabaya atau ke Solo, ya, atau yang lebih jauh 5-6 jam, nggak bisa tidur baik di mobil. Apa yang terjadi begitu tiba? Konsentrasi tercerai-berai, nggak fokus, mudah tersinggung, mudah marah, itu berlangsung, Pak. Kalau tidur kan betul. Makanya kan Nabi Muhammad itu melalui orang yang namanya Abu Musa al-Asy'ari menyebut 4 tip untuk orang hidup sehat fisik dan mental. Pertama, makanlah secukupnya. Bicaralah seperlunya. Tidurlah sekadar. Dan jadilah pemaaf. Tidur sekadarnya di sini bukan berarti kurang tidur. Bahwa yang paling penting dalam tidur itu adalah durasi tidur. Mutu, bukan durasi, mutu tidur. Kalau dalam ilmu kedokteran kan orang harus tidur tuh minimal 6 jam, 6-8 jam. Jadi 6-8 jam itu terbagi, Pak. Bukan total satu kali. Terbagi. Tidur itu kalau menurut beberapa riset kedokteran, kalau dia pulas, tidur pulas, itu 3 jam sudah oke. Saya punya ide ya, tapi ide saya ini tidak selalu disetujui oleh Bapak. Tapi ide ini menurut saya penting buat pekerjaan yang betul kualitatif. Kalau ngantuk, tidur, Pak. Meskipun di kantor. Kecuali itu rapat penting, pengambilan keputusan penting, atau mengerjakan sesuatu yang sifatnya mendesak dan penting. Jangan tidur. Tapi kalau kerja itu rutin, begitu ngantuk, tidur, Pak. 5 menit tertidur, fresh. Pekerjaan cepat selesai. Mau bukti kekuatan tidur, cobalah kita nyetir mobil. Begitu ngantuk, apa yang terjadi, Pak? Nabrak, Pak. Nabrak. Banyak kecelakaan terjadi karena ngantuk nggak tidur. Jadi kalau kerjaan sudah ngantuk, lalu kita nggak berhenti, lalu kita kerjakan, amburadul, Pak. Itu nampak dari ilustrasi, kalau kita ngantuk, jangan nyopir, Pak. Celaka. Ya gitu. Jadi kualitas tidur itu ditentukan oleh kedalaman tidur. Ya, makanya ada istilah rapid eye movement, gerak mata yang cepat. Itu tidurnya sudah dalam, Pak. Jadi kalau mau lihat orang tidur sudah dalam, lihat gerakan matanya cepat. Nah, kalau sudah begitu Pak Tongam atau ibu-ibu, kalau lihat suami sudah berkedip matanya saat tidur, ambillah HP-nya baru dilihat. Jangan matanya masih terbuka, masih nggak bergerak, diambil. Pasti sadar itu. Sadar dia. Sudah tutup mata, dia matanya diambil. Sadar dia. Tapi kalau matanya sudah begini, itu pulas itu. Lagi mimpi tuh. Ambil aja HP. Nggak terbangun dia. Itu namanya rapid eye movement. Tidur paling pulas. Nah, orang yang menderita gangguan jiwa dan gangguan otak, itu biasa rapid eye movement itu sulit ditemukan. Ada tapi artinya tidur pulasnya itu agak susah. Makanya jangan sampai mengalami gangguan tidur, Pak. Kalau gangguan tidur, rusak semua, Pak. Oleh karena itu, kalau ngantuk, tidur meskipun 5 menit. Kecuali 3 tadi ya, pekerjaan penting, rapat darurat, atau pengambilan keputusan penting, harus tahan mata. Coba lihat di DPR itu. Sidang-sidang mengambil keputusan penting kapan? Tengah malam. Tengah malam diketuk. Setuju. Yang lain kalau nggak terlatih kan, dia hilang kesadaran. Itu coba perhatikan. Ya, makanya kalau kita cermati baik-baik, pengambilan keputusan penting secara politis itu tengah malam. Di saat orang yang tidak terlatih, itu ngantuk, hilang kesadaran. Gitu. Makasih banyak.
Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, maaf ya penanya yang lain mungkin jawabannya dapat dicari di buku Bapak kali ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu jadi tidak semuanya dapat dijawab oleh Dr. Taufik saat ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin secara Islam oleh Saudara Ahmad Rashid Muhadi.